kita lihat, an-nasu haywanun natiq. Manusia itu adalah binatang yang berpikir, binatang yang mempunyai akal. Nah, dengan ibadah itu, ibadah akikah itu tadi yang ditunaikan oleh orang tua bertujuan membuang sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hewaniah yang ada pada kehidupan kita. Kewajiban itu mempunyai beberapa, dikaitkan dengan beberapa hal. Ada yang dikaitkan dengan waktu, ada juga yang dikaitkan dengan tempat. Tawaf tidak bisa di masjid kita masing-masing. Seperti saya tawaf di Masjid Ar-Raudatul Jannah Desa Semerah atau di Masjid Hidayatus Salam yang Karya, nggak bisa saya tawaf di situ karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio RRI Sungai Penuh, program khusus Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru 96,7 MHz. Untuk dialog interaktif kita pada pagi hari ini, lebih kurang 1 jam ke depan, yaitu bersama Buya Dasrul Patria MA. Ya, dengan Buya Dasrul Patria MA. Dan tentunya pada kali ini, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita mengangkat tema yaitu puasa sunnah di bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha. Dan tentunya nanti kami menghimbau ya untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama Buya kita pada kesempatan pagi hari ini, tentunya lebih kurang 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan saja, masih di nomor 0853 81685360. Dan tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya paparan singkat bersama Buya Dasrul Patria MA, yaitu mengenai puasa sunnah di bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha. Biasakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sungguh merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat kami yang telah diberikan kesempatan untuk hadir di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Baik, pada intinya apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, baik rutinitas kita dan aktivitas kita sehari-hari, tentulah bermuara kepada etika dan estetika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Begitu pula ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah ini. Artinya ibadah ini juga bertujuan takarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang menarik di dalam bulan ini, artinya ada beberapa hal yang sering dipertentangkan berkenaan dengan ibadah kurban. Kemudian di tengah kehidupan masyarakat kita juga masih banyak yang mempertanyakan berkenaan dengan puasa Zulhijjah itu sendiri. Sebagai landasan daripada puasa itu adalah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Asyura. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa pada 9 hari daripada Zulhijjah, sedangkan pada hari yang ke-10 itu adalah hari rayanya. Dan pada hari rayanya itu kita disunahkan untuk ibadah kurban. Nanti kalau mungkin ada yang ingin bertanya berkenaan dengan ibadah kurban, bagaimana eksistensinya, ya akan kita bahas juga nanti.
Kemudian mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau boleh saya menganalogikan seperti ini. Manakala Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, beliau yang pada intinya menjemput sholat 50 waktu. Akan tetapi manakala Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau diminta oleh Nabi Musa untuk mengurangi disebabkan melihat umat daripada Nabi Muhammad tubuhnya, fisiknya kecil-kecil dan mereka tidak akan mampu untuk menunaikan ibadah tersebut. Sebanyak 99 kali bolak-baliknya Nabi untuk minta dikurangi ibadah sholatnya itu. Nah, seandainya saja Nabi melanjutkan ke 10 kalinya, tentulah kita tidak akan melaksanakan ibadah sholat lagi. Tapi mengapa Nabi tidak melanjutkan ataupun tidak mengikuti anjuran daripada Nabi Musa untuk minta kepada Allah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, untuk dikurangi ibadah sholat tersebut? Kalaulah Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tentunya Nabi akan dicap sebagai orang yang tidak tahu malu. Maka oleh sebab itu, muara daripada setiap perbuatan dan ibadah kita tentulah bermuara dan berangkat daripada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk ibadah kita, kita barengi dengan kerendahan hati, mengharapkan keredaan Allah, berangkat daripada rasa malu kepadanya. Demikian dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tentunya pada kesempatan pagi hari ini ya, bersama Buya Dasrau Patrian, puasa sunnah di bulan Zulhijjah ya, sebelum Idul Adha. Ya, tentunya kami menerima pertanyaan untuk Anda ya, yang ingin bertanya langsung bersama Ustadz kita, yaitu mengenai puasa sunnah di Zulhijjah. Dan tadi dia sudah menjelaskan ya, mengenai penjelasan puasa di bulan Zulhijjah ataupun sebelum Idul Adha. Ya, Ustadz, tentunya pada kesempatan kali ini ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai menjelang Hari Raya Idul Adha ini, seperti pembagian daging kurban sendiri, Pak Ustadz ya. Ya, pembagian daging kurban. Mungkin di sini bisa Pak Ustadz jelaskan ya, atau dia jelaskan sendiri berapa sih yang harus diterima oleh yang berkurban ya. Terus jika yang berkorban tidak mengambil daging korban tersebut, hukumnya bagaimana Ustaz? Jadi baik, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan pembagian daripada daging korban itu sendiri, saya mau mengungkapkan berkenaan dengan ini dulu. Puasa. Ya, berkenaan dengan bermupakatnya, artinya kesepakatan antara orang yang berkorban, karena ada terjadi satu kasus seperti ini di salah satu desa di Kabupaten Kerinci. Ada yang berkurban dengan menggunakan 1 ekor sapi untuk 7 orang yang berbeda-beda maksud dan tujuannya. Nah, jadi dari ke-7 orang ini dengan tujuan yang berbeda-beda, sehingga timbul keraguan di tengah masyarakat yang mengatakan, loh kok bisa berbeda-beda tujuan, sedangkan ibadah kurban itu harus mufakat antara yang berkurban untuk 7 orang itu terhadap 1 ekor sapi itu sendiri. Iya. Nah,
Kita buka dulu di dalam Majmu' Syarah Madhab jilid 8 halaman 359 sampai 370. Memang pada hakikatnya satu ekor kambing itu memadai untuk untuk satu orang, dan tidak boleh lebih daripada satu orang untuk diperuntukkan satu ekor kambing itu. Nah, pengkiasan daripada satu ekor kambing artinya hubungan satu ekor kambing dengan satu ekor sapi itu disamakan 1/7 daripada satu ekor kambing. Nah, yang masing-masing itu mempunyai hak masing-masing. Artinya 1/7-nya mau diperuntukkan buat apa saja kan silakan. Nah, berkenaan dengan mufakat atau tidaknya, bersepakat antara orang yang ingin berkorban atau orang yang ingin akikah di dalam satu ekor sapi itu, ya tergantung dia memperuntukkan. Ini rujukannya kita bisa buka di dalam Majmu' Syarah Madhab jilid 8 halaman 369 tadi sampai 370. Di situ dikatakan sawa'un kanu mutaqarribina bi qurbatin. Artinya bersamaan adanya orang tersebut berkurban dengan satu ekor kurban sapi dalam hal ini. Mutaqarribin artinya berkurban, kemudian muttafiqatan, hal keadaannya orang yang berkurban ini mufakat terhadap satu ekor sapi itu, ya semuanya untuk kurban semua. Akan tetapi ada juga yang tidak mufakat dengan hal tersebut, dalam arti kata mukhtalifah, dia berbeda, berselisih daripada yang lainnya. Nah, sehingga dikatakan di dalam sini amba'dum yuridul lahma, sampai kepada akhir daripada teks ini, ya juzu ayyaqsuda ba'duhum tadhiyah wa ba'duhum al-hadiyah. Boleh seseorang itu bertujuan terhadap satu ekor sapi itu berkurban dan berakikah dengan satu ekor sapi yang sama. Jadi dalam konteks ini ada kasus di tengah kehidupan masyarakat kita, berkurban di rumah potong. Nah, kemudian yang lainnya tentulah sisa daripada 1/7 daripada satu ekor sapi itu ya diperuntukkan untuk yang lainnya. Artinya orang ini boleh-boleh saja mengambil haknya yang 1/7 itu tadi untuk dia gunakan buat kurban itu tadi. Nah, berkenaan dengan pembagian daripada si kurban yang berkorban tadi, dia punya hak 1/3 daripada daging kurbannya itu. Jadi apakah orang yang berkorban, tentu kasusnya akan menimbulkan pertanyaan, apakah orang yang berkorban boleh memakan daging kurbannya sendiri kan? Tentulah dia dalam satu ekor kurbannya tadi dia mempunyai hak 1/3, sehingga 1/3 itu ya mau dia gunakan untuk apa, artinya untuk dia makan ataupun konsumsinya sendiri, ya tergantung dirinya. Artinya berkenaan dengan pembagiannya itu, ya 1/3-nya itu milik daripada yang berkurban itu tadi. Nah itu dulu. Terima kasih. Ya. Ya, tentunya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung mengenai ibadah kurban ya, yang beberapa hari lagi ya, tanggal 31 Juli 2020 tentunya insya Allah akan kita rayakan tentunya ya di hari raya Idul Adha. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama Buya Dastrol Patria, silakan saja mengenai proses sudah di bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha. Ya, untuk kesempatan kali ini ya,
apakah tadi Buya sudah menyampaikan juga ya 10 awal di bulan Zulhiijjah ya? Iya, ya. Apakah ada keutamaannya sendiri Buya dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya? Iya. Ya, terus apa sih amalan yang dianjurkan juga untuk memperbanyak di 10 hari ini Buya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi berkenaan dengan ibadah di bulan Zulhijjah ini, iya, sangatlah dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah, berkenaan dengan yang ke-10, ada 10 keutamaan puasa di bulan Zulhijjahnya. Dia akan diangkat oleh Allah dan Rasulnya beberapa derajat di sisi Tuhannya. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang hal-hal ataupun keutamaan daripada puasa sunnah ini yang dapat, boleh kita katakan, intinya bermuara kepada takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat puasa itu, seseorang itu tidak akan mampu mengetuk pintu langit manakala perutnya dalam keadaan penuh. Artinya orang yang sedang keadaan lapar akan membuka pintu langit selebar-lebarnya. Mengapa dianalogikan kepada pintu langit? Artinya langit itu adalah pintu yang dimana doa itu akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berada di dalam keadaan lapar dan perutnya kosong, tentunya puasa, maka dia akan mudah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan orang yang puasa, tentunya orang lain tidak akan mengetahui keadaannya, dia sedang benar-benar berpuasa atau tidaknya. Itu hanya Allah dan dirinya sendiri. Sehingga kerahasiaan seorang hamba dan kepada Tuhannya akan bergabung di dalam satu rangkuman doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi apapun bentuk doa kita dengan hadirnya hati, artinya kita khusyukkan dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah melalui puasa dan doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Ya. Dan tentunya pendengar, kami menerima line telepon untuk Anda ya yang ingin bergabung ataupun melalui pesan singkat di Facebook Radio Sungai Penuh juga bisa Anda silakan bertanya langsung ya bersama Ustaz 085381685360. Dan untuk kesempatan kali ini juga Pak Ustaz ada yang bertanya langsung. Yang masih mengenai kurban ya. Tentang satu kurban yang pahalanya untuk satu keluarga ini maksudnya tuh mencakup siapa saja Ustaz? Apakah maksud keluarga inti ataupun salah satu keluarga seperti itu? Jadi ibadah kurban ini adalah ibadah per individu yang disunahkan. Beda dengan akikah. Akikah itu adalah ibadah yang diperuntukkan menebus dan kewajibannya oleh orang tua. Iya. Sedangkan ibadah kurban ini kewajibannya per individu kita masing-masing. Bagi yang mampu ya. Nah, itu dia. Nah, berkenaan dengan apa tadi? Ibadah kurban itu tadi pahalanya itu mengalir kepada siapa? Ini la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalullahu taqwa. Nah, tidak
tidak akan sampai kepada Allah daging ataupun darah kurban itu tadi, tidak akan mengalir dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan orang yang berkurban itu tadi. Tentunya berangkat daripada keikhlasan itu tadi. Nah, berkenaan dengan siapa saja yang mendapatkan pahala itu tadi, kalau kita merujuk kepada Majmu' Syarah Madhab ini juga dikatakan idza dhaha biha wahidun min ahlil baiti ta'di syi'aru fi haqqi jami'i. Apabila berkorban salah satu daripada anggota keluarga di dalam satu rumah itu, maka tertunailah kewajiban mensiarkan agama. Artinya tertunai kewajiban kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh satu orang. Dan kedudukan kurban tak kala itu adalah sunnah kifayah yang tertunai oleh satu orang dari salah satu anggota keluarga itu tadi. Ini bisa kita buka di dalam Majmu' Syarah Madhab juga halaman jilid 8 halaman 309 sampai 370. Memang pada hakikatnya satu kambing untuk satu orang. Akan tetapi apabila ada satu keluarga berkurban dengan satu ekor kambing itu, kalau untuk tertunainya syiar ataupun syiar dakwah itu tadi, kewajiban berdakwah itu, dia sudah tertunai oleh satu orang dan kedudukannya adalah sebagai sunnah kifayah. Nah itu dia. Ya, terima kasih. Iya, oke. Ya, mudah-mudahan terjawab ya mengenai pahala untuk satu keluarga ya, satu kurban untuk pahala untuk satu keluarga, mudah-mudahan terjawab. Ya, kalau Anda juga ingin bertanya langsung bersama Buya kita pada kesempatan pagi hari ini yang mengenai puasa sunnah di bulan Zulhijjah ya, sebelum Idul Adha. Dan kita juga sudah mengetahui ya mengenai kurban juga dan juga puasa yang telah disampaikan oleh Buya. Dan mendengar untuk Anda, kami himbau untuk Anda yang ingin bertanya langsung silakan saja 083811685360. Dan dia juga ada yang bertanya nih, kita baca dulu ya. Ya, Buya, bolehkah daging yang dikorbankan itu diberikan dalam bentuk yang sudah masak? Nah, kapan sih waktu yang afdal untuk menyembelih kurban tentunya dan betulkah katanya daging kurban itu sepertiga hak yang berkurban? Silakan ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Berkenaan dengan waktu yang diutamakan untuk ibadah kurban itu tadi, menurut kebiasaan kita dan menurut kitab-kitab yang mu'tamad itu, dianjurkan kita setelah menunaikan ibadah sholat hari raya Idul Adha, kita langsung membeli kurban itu tadi. Nah, berkenaan dengan tata cara pembagian daripada daging kurban itu tadi, memang di sebagian daerah di masyarakat kita Kabupaten Kerinci dan Kota Sumbawa ini ada yang dengan cara melaksanakan kenduri, artinya memang dimasak terlebih dahulu lalu disebarkan ke undangan dan lain sebagainya. Artinya singkat kata mereka melaksanakan kenduri. Kemudian berkenaan dengan mana yang lebih afdol dimasak atau diberikan kepada yang lain, dan ini akan berkaitan dengan kepanitiaan nanti. Jadi ada di tengah kehidupan masyarakat kita mungkin dikarenakan kesibukannya dan lain sebagainya, yang semestinya kita sendiri yang membagikan
daging yang kita sembelih daripada daging kurban itu kepada orang-orang yang berhak. Akan tetapi kalau memang kita tidak mampu untuk melaksanakan dan menunaikan semua semua kewajiban kita, ya kita serahkan kepada yang lebih mampu. Karena apa? Ma la yudriku kulluh wa la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak mungkin kita tunaikan dan tidak mungkin kita dapatkan keseluruhan, jangan pula kita tinggalkan keseluruhan. Artinya kita tidak mampu membagikan secara langsung, jangan pula sampai kita tidak membagikan kepada orang lain. Ya, kita bisa mewakilkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu dulu. Masih ada pertanyaan? Iya, tadi pertanyaannya bolehkah daging kurban dimasak seperti yang kata Mbak Syan tadi, kan tergantung pribadinya ya Bu ya? Oke. Ya, tentunya mendengar kami masih menghibur Anda ya yang bertanya langsung mengenai hari raya Idul Adha ya, puasa sunnah di bulan Zulhijjah, yang kita juga sudah berbincang mengenai daging kurban ya. Iya. Oke. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya langsung silahkan saja. Ya, Bu ya, tentunya berkurban adalah bagi orang yang mampu tentunya ya. Jika orang itu mampu tapi belum berkurban itu gimana tuh biar? Apa hukumnya biar? Dia ngerasa orang ngerasa dia mampu tapi dia tidak berkurban. Iya. Sebenarnya untuk berkurban dan bersedekah itu ada konteksnya masing-masing kan? Kalau kita lihat pada konteks sedekah, kita diberikan kata kunci fisyarra'i wadharra, dalam keadaan susah, lapang ataupun sempit. Kita boleh saja untuk bersedekah itu. Akan tetapi untuk ibadah kurban memang pada hakikatnya Nabi SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu sudah berkurban untuk umatnya. Allahumma hadza minka wa min ummati fataqabbal minni. Itu kata Nabi tak kala ingin menyembelih binatang kurban. Jadi sebagian ada yang berpendapat kita tidak perlu berkorban lagi, disebabkan Nabi sudah mengkorbankan umatnya. Akan tetapi manakala kita mengikuti daripada jejak daripada Nabi SAW dan anjuran sunnah-sunnahnya, tentu kita bermuara kepada rasa malu gitu kan. Sedangkan Nabi sendiri berkurban, mengapa kita tidak? Nah, berkenaan dengan sanggup atau tidaknya, ya ibadah kurban ini menempati posisi sunnah. Artinya ma'atakumur rasul fa'khudhuhu mastata'tum. Apa yang datang daripada rasul, kita mesti melaksanakan apa yang kita mampu untuk melaksanakan. Sedangkan manahakum anhu, apa-apa yang dilarang oleh Rasul itu tadi, kita disuruh menghentikan keseluruhan. Dari dua konteks ini, apa yang datang daripada Rasul berupa sunat, perbuatan-perbuatan sunat seperti kurban tadi, selagi kita mampu dan kuat, artinya mempunyai segala fasilitas untuk menunaikannya, ya kita laksanakan. Akan tetapi kalau kita tidak mampu, ya sudah, sekemampuannya saja. Namun pemaksaan untuk ibadah kurban ini memang tidak ada dipaksakan oleh Nabi dan Rasul, oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi keutamaan-keutamaannya itu yang perlu kita jadikan pijakan mengapa kita harus berkorban. Tentunya kalau kita berangkat dari kata kurban itu adalah dari bahasa Arab kan itu. Kurban itu sendiri bermakna kedekatan. Kedekatan artinya
kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Orang yang ingin mendekatkan diri, simbolnya itu adalah kurbannya itu tadi. Coba kita lihat kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala menyembelih anak. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu sanggup mengorbankan anak kesayangannya Ismail alaihissalam demi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada waktu itu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menukar Ismail itu dengan seekor kibas. Jadi dari itulah kita dianjurkan untuk berkurban. Jadi anjuran berkurban ini memang sudah disyariatkan kepada kita waktu Nabi Ibrahim itu ada. Iya. Itu. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih untuk ya sudah menjawab pertanyaan. Dan tentunya di sini banyak juga masyarakat yang juga bingung ya mengenai apa sih perbedaan antara kurban dan juga akikah. Iya. Ya, mungkin jika ada niat akikah tapi belum bisa terselenggarakan ataupun belum bisa dilaksanakan, apakah bisa diganti dengan kurban? Iya. Ya, banyak sekali pertanyaan seperti itu yang sering saya dengar. Jadi sebenarnya kembali kita kepada pembahasan pertama tadi di opening kita. Yeah. Saya sampaikan di situ akikah itu adalah tebusan seorang orang tua untuk anaknya. Artinya kalau akikah itu mau dilaksanakan oleh individu masing-masing ya juga enggak jadi permasalahan. Akan tetapi tentunya kita harus memilih mana yang lebih afdal gitu kan. Jadi tujuan daripada akikah itu adalah membuang sifat-sifat kebinatangan yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, sifat-sifat kebinatangan coba kita lihat. An-nasu haywanun natik. Manusia itu adalah binatang yang berpikir, binatang yang mempunyai akal. Nah, dengan ibadah itu, ibadah akikah itu tadi yang ditunaikan oleh orang tua bertujuan membuang sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri manusia ataupun si buah hatinya itu tadi. Sedangkan kurban ini bertujuan ya takarrub ilallah itu kepada individu masing-masing. Artinya bagi orang-orang yang sudah terkena hukum taklifi untuk disunahkan. Yeah. Jadi kewajiban itu mempunyai beberapa dikaitkan dengan beberapa hal. Ada yang dikaitkan dengan waktu, ada juga yang dikaitkan dengan tempat. Contoh, atau ada yang dikaitkan dengan waktu dan tempat, seperti ibadah haji misalkan. Ibadah haji waktunya di bulan haji kan, di bulan Zulhijjah. Kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Tempatnya kita tidak bisa menunaikan ibadah haji di sembarang tempat kan. Artinya ibadah ini berkaitan dengan tempat. Tempatnya ya di Ka'bah itu. Tawaf tidak bisa di masjid kita masing-masing. Seperti saya tawaf di Masjid Ar-Raudatul Jannah Desa Semerah atau di Masjid Hidayatus Salam yang Karya, nggak bisa saya tawaf di situ. Kenapa? Ibadah haji ini berkaitan dengan tempatnya dan sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Begitu pula ibadah yang berkenaan dengan ibadah kurban ini. Ibadah yang berkaitan dengan kemampuan daripada manusia. Dia sudah dikenakan hukum taklifi,
Artinya dia sudah dikategorikan mampu untuk menunaikan ibadah kurban. Di saat itulah dia wajib untuk melaksanakan ibadah kurban, wajib dalam hal sudut pandang bahasa, dan sedangkan kedudukannya ini adalah ibadah sunnah. Akan tetapi ada memang kurban itu dihukumkan wajib, wajib yang berkaitan dengan waktu, manakala dia sudah menazarkan, saya ini pada umumnya kita Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi lah keseluruhannya, itu lebih memilih PNS. Artinya beliau-beliau yang lulus PNS pernah menazarkan, katakanlah seperti ini, saya kalau lulus PNS ingin berkurban. Pada dasar hukumnya, hukum pokok daripada kurban itu adalah sunnah. Akan tetapi manakala dia menazarkan untuk yang sunnah tadi, menazarkan kurban, berubahlah hukum asalnya menjadi hukum furu', hukum pokok menjadi hukum cabang. Hukum pokoknya sunnah berubah menjadi hukum wajib disebabkan dia menazarkan itu tadi, al-wa'du dain. Kenapa? Janji itu adalah hutang yang mesti ditunaikan. Kita mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tunaikan. Dan kita juga tidak boleh bernazar kepada hal-hal yang haram dan mustahil untuk kita lakukan. Jadi kalau perbedaan antara ibadah kurban dan akikah itu tadi, akikah itu tebusan untuk membuang sifat-sifat kebinatangan, sedangkan ibadah kurban itu dilakukan oleh individu masing-masing yang sudah dikenakan hukum taklifi itu tadi. Ya. Iya, oke. Terima kasih untuknya Buya ya. Dan mendengar lebih kurang 10 menit lagi di kebersamaan untuk edisi Jumat ini ya, 24 Juli 2020. Tentunya mengenai puasa sunnah di bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha. Tentunya kita berbicara ya, ataupun tadi juga banyak sekali pembicaraan Ustaz mengenai kurban juga ya, apapun perbedaan kurban dan juga akikah. Ya tentunya kami mengimbau untuk Anda ya di 08 5381 685360 di kebersamaan untuk siang hari ini. Yang lebih kurang hanya beberapa menit lagi, 10 menit lagi. Silakan saja pendengar untuk Anda yang ingin diputarkan ataupun yang ingin bertanya, maksud saya, disilakan di 08 5381 dan 08 5360. Ya, masih banyak sekali ya pertanyaannya ya Bu ya. Cuma 2 ya kita bacakan. Ya, tentunya mungkin ada cara tersendiri ya Bu ya, cara mudah berkurban, apalagi untuk kita yang sudah mampu juga sudah dijelaskan tadi. Cara mudah berkurban setiap tahun itu seperti apa? Apakah harus menabung terlebih dahulu atau seperti apa? Ini pertanyaan dari pendengar kita Bu ya. Jadi yang pada intinya jangan kurban perasaan aja. Gawat ya. Sebenarnya kalau kita punya niat untuk melaksanakan ibadah apa saja, Allah senantiasa memberikan jalan. Setiap ada kemauan tentu ada jalan. Setiap ada paha tentu ada kaki. Setiap ada usaha tentu ada rezekinya. Jadi kalau untuk untuk cara mudah dan efektif, kalau di mana ketika saya dipercayakan mengasuh pondok pesantren Al-Anwar di Rimba Bujang, itu ada jenis arisan. Jadi di situ tiap 1 bulan sekali dilaksanakan arisan.
hasil dari hasil daripada arisan tersebut dibukalah satu usaha koperasi sehingga membuahkan hasil daripada keuntungannya itu tadi, itulah yang dijadikan yang diberikan kepada binatang-binatang kurban. Nah, mereka lebih memilih sapi waktu itu. Jadi yang perlu di situ adalah menumpahkan darahnya itu tadi, berkenaan darahnya itu, darah kurbannya itu tadi. Untuk cara efektif ya banyak-banyaklah bersyukur. Dengan bersyukur mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki, juga banyak bersedekah. Ya tentunya bagaimana cara efektif untuk mendapatkan dan mengumpulkan duit, ya tentunya kita harus usaha dan menabungkan, rajin menabung dan baik hati. Ya, oke. Ada satu pertanyaan lagi biar sebelum nanti dia sampaikan kesimpulannya mengenai tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, apakah 10 awal di bulan Zulhijjah ada keutamaan dibandingkan dengan hari-hari lain? Tadi juga sudah dia sampaikan ya. Apa sih amalan yang dianjurkan dan diperbanyak pada 10 hari tersebut? Amalan seperti apa saja? Apakah hanya berpuasa saja ataupun seperti apa saja yang bisa dilakukan? Iya. Baik. Jadi berkenaan dengan ibadah yang sangat dianjurkan di dalam bulan Zulhijjah ini, di samping puasa kita juga disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir yang mengkolaborasikan dua cara berzikir itu tadi, zikir qauli dan zikir fi'l. Zikir yang disebutkan dengan lisan dan zikir yang diingat dengan hati. Kemudian tentunya bersedekah, baca Quran, ziarah, menziarahi, artinya menjalin silaturahmi, baik yang telah mati ataupun yang belum mati ataupun yang akan mati kok bisa bersilaturahmi. Ya tentunya silaturahmi dalam hal merangkum di dalam doa. Kita merangkum sahabat kita yang telah mendahului kita doakan. Kemudian menghadiri majelis ilmu, memperbanyakkan istighfar. Karena apa? La kathira ma istimrar, la saghirata ma istimrar, wala kabirata ma istighfar. Dosa itu tidak dipandang kecil apabila dilakukan berulang-ulang, dan tidak pula ada dosa itu besar apabila dilakukan dan diiringi dengan perbuatan istighfar. Taubatnya di situ kita laksanakan ibadah sholat sunat taubat, kemudian sebelumnya kita mandi taubat. Ya mudah-mudahan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Masih banyak lagi amal-amal baik yang mesti kita tunaikan di dalam ibadah, di dalam menjalani bulan Zulhijjah ini. Kenapa? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Enggak ada balasan buat kebaikan itu melainkan kebaikan. Artinya ini adalah suatu ketetapan yang pasti dibalas dengan kebaikan itu pula. Itu dulu. Iya, oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar yang sudah bergabung ke kesempatan untuk siang hari ini bersama Buya Dasnal Patria. Ya Buya, tidak terasa ya kebersamaan kita, tapi sebelum itu bisa Buya sampaikan dulu kesimpulan mengenai tema kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu puasa sunnah di bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha. Iya, baik. Jadi kembali kita mengatakan
bahwasanya muara daripada setiap ibadah itu adalah bermuara kepada etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pentingnya etika itu? Imam Syafi'i sangat menganjurkan bahwasanya etika itu dijunjung tinggi sebelum ilmu itu. Artinya etika itu didahulukan ketimbang ilmu. Mesti kita menjunjung tinggi etika itu sendiri, sehingga muara daripada ibadah kita adalah bermuara kepada akhlakul karimah. Kata Imam Syafi'i di dalam satu kaidahnya, sulukul adabi muqaddamun 'ala ittiba'i. Menjaga adab itu didahulukan ketimbang mengikuti perintah. Hal ini pernah dipraktekkan oleh kalangan sahabat Khulafaur Rasyidin manakala diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengimami sholat, dan Nabi waktu itu ada. Akan tetapi oleh kalangan sahabat tadi tidak mengindahkan perintah Nabi untuk mengimami sholat. Kenapa? Beliau-beliau ini lebih menjaga etikanya kepada Nabi ketimbang mengikuti perintah Nabi. Sehingga landasan ini yang dijadikan pijakan oleh Imam Syafi'i untuk menjunjung tinggi daripada adab dan etika itu. Jadi muara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bermuara kepada etika dan akhlakul karimah itu. Sehingga ibadah kurban, puasa, kita tentunya mesti merujuk kepada perintah Allah dan muarakanlah daripada ibadah kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, manusia tidak akan sampai mengetuk pintu langit dalam keadaan perutnya penuh. Sehingga dengan penuhnya perut itu akan membuka sempitnya ruang pikiran kita dan ruang hati kita. Orang yang penuh perutnya maka tidak akan terbuka pintu hatinya mengingat Allah SWT. Karena orang yang senantiasa berlapar perut, artinya berpuasa, akan mudah membuka pintu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan menggapai Allah Subhanahu wa taala kecuali qulubul mu'min, orang yang beriman yang berpuasa itu sendiri. Kemudian di antara bentuk-bentuk segala fasilitas yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, seperti makhluk yang bernama sholat itu, makhluk yang bernama puasa itu, yang untuk kita tunaikan sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa sayang Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap umat di seluruh dunia ini, di muka bumi ini, ya diciptakanlah suatu yang mesti dilakukan, dan sesuatu itu mampu mendekatkan diri makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ibadah puasa itu tadi, ibadah sholat itu tadi, bermuara kepada kedekatan diri kepada Allah, dikarenakan Allah itu rasa cinta kepada umat. Nah, untuk kata kunci mengapa kita harus menunaikan ibadah dan keseluruhan ibadah itu, ya berangkat daripada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk tidak melaksanakan ibadah sholat, malu untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita masih menganggap ibadah itu sebagai kewajiban, maka akan terasa berat untuk kita lakukan. Akan tetapi kalau ibadah itu kita anggap sebagai kebutuhan, maka ibadah-ibadah dan apapun aktivitas kita akan terasa ringan. Nah, menunaikan ibadah puasa di bulan Zulhijjah ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
dan mampu juga mengangkat derajat kita, dan mampu pula untuk membersihkan jiwa dan hati kita, sehingga kita mampu untuk mendapatkan doa kita cepat terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Ibu ya, bersama Bu Yasral Patria. Itu kita sudah membahas mengenai puasa sunnah di bulan Dzulhijjah sebelum Idul Adha. Dan saya Citra dan juga pamit undur diri di kebersamaan Bapak edisi hari ini ya. Rekan-rekan yang lainnya akan menemani Anda tentunya di lintasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.